Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Komandan Komando Operasi Khusus Amerika Serikat Jenderal Brian Patrick Fenton. Pertemuan berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta Senin pekan ini. Pertemuan Prabowo dan Fenton ini membahas kerjasama Indonesia-Amerika Serikat di bidang pertahanan. Jenderal Fenton juga menyerahkan medali kehormatan US Special Operation Command kepada Presiden Prabowo. Medali kehormatan diberikan kepada Prabowo atas dedikasinya yang dinilai dapat menghasilkan kemitraan yang kuat dengan pasukan operasi khusus Amerika Serikat. Prabowo disebut telah memperkuat hubungan pertahanan bilateral dan kolaborasi dengan negara-negara mitra termasuk Amerika Serikat. Indonesia disebut Jenderal Fenton ikut memperkuat upaya bersama terkait kontraterorisme, kerjasama strategis, dan keamanan kawasan. Satuan Tugas Pangan Kalimantan Timur melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM atau Disperindakop UKM melakukan penindakan tegas atas peredaran beras tak sesuai dengan mutu pada kemasan. Di Samarinda, Satgas Pangan Kaltim mengumumkan penarikan sebanyak 7 merek beras yang dinyatakan tidak sesuai mutu dengan label pada kemasan. Kepala Dinas Perindakop UKM Kaltim, Heni Purwaningsi mengatakan penarikan sejumlah beras bermerek tersebut didasarkan pada temuan uji laboratorium. Hasilnya diketahui bahwa kualitas beras tidak memenuhi standar premium, namun berlabel dan dijual dengan harga premium. Selanjutnya, Disperindakop bersama Satgas Pangan melakukan penarikan dan pengembalian stok beras merek tertentu dari toko dan kios kepada masing-masing distributor beras. Sebetulnya itu semua sama beras, tidak membahayakan kesehatan, tetap bisa dikonsumsi dan sebagainya. Hanya saja masyarakat itu dirugikan dalam bentuk harga jual atau harga jual yang harus dibayar oleh masyarakat. Sedangkan hasil pengawasan, hasil pengujian itu menyatakan bahwa itu bukan beras premium, maka barang tersebut ditarik, kita minta ditarik untuk dilakukan penyesuaian. Selisih harga yang menjadi kerugian masyarakat akibat penjualan beras tak sesuai dengan mutu ini mulai dari Rp12.000 per karung beras. Penarikan beras-beras bermasalah tersebut dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan beras masyarakat. Fasilitas stasiun pengumpul Subang milik PT Pertamina EP Subang Fuel meledak pada Selasa pagi 5 Agustus. Lokasi ledakan berada di Dusun Cikaret, Desa Cidahu, Kecamatan Pegadaian Barat, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pihak Communication Relation NCI di Pertamina EP, Pinto Budi Bowo Laksono menyebut ledakan terjadi di bagian gas line CO2 removal sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Akibat ledakan ini, 2 pekerja mengalami luka bakar meski masih dalam kondisi sadar penuh. Korban lebih dulu dilarikan ke Rumah Sakit Hamori Subang dan setelah itu dirujuk ke rumah sakit di Jakarta untuk penanganan lanjutan. Video ledakan juga beredar luas di media sosial dengan informasi beberapa teknisi dilaporkan mengalami luka. Warga sekitar mengaku mendengar beberapa kali ledakan sebelum api membesar. Penyebab ledakan pun kini masih dalam penyelidikan. Polresta Bandara Soekarno-Hatta terus mengencarkan operasi penertiban layang-layang untuk menciptakan keamanan penerbangan di wilayahnya. Operasi penertiban layang-layang di seputaran Bandara Suta, Tangerang dipimpin langsung oleh Kapolresta Bandara Suta, Kombes Pol Ronald Sipayung. Menurut Ronald, operasi penertiban layang-layang di sekitar wilayah Bandara Soekarno-Hatta dilaksanakan selama 14 hari, terhitung sejak tanggal 25 Juli hingga 7 Agustus 2025. Operasi ini melibatkan personil gabungan dari unsur TNI Polri, otoritas bandara, AFSEK, dan stakeholder lainnya yang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Sasaran operasi penertiban layang-layang diantaranya perimeter utara dan selatan, serta sebagian wilayah Kecamatan Neglasari, Teluk Naga, Kosambi, Sepatan Timur, Tangerang.
Ya, tadi dari pihak JATS Jakarta Air Traffic Service Center sudah menyampaikan bahwa di dalam undang-undang penerbangan itu memang diatur beberapa larangan-larangan yang dapat mengganggu dunia penerbangan dan keselamatan. Salah satunya adalah tidak boleh beraktivitas atau membuat kegiatan yang dapat membahayakan seperti bermain layang-layang, kemudian memasang atau menggunakan laser yang tentu itu akan mengganggu dunia penerbangan. Tentu larangan-larangan itu membawa konsekuensi terhadap adanya ancaman hukuman baik kurungan maupun denda.